Baiklah, ini adalah contoh untuk perhitungan menggunakan Excel dengan solver. Variabelnya 2 saja dulu. Oke, saya akan melakukan share screen. Ini dia filenya. Semoga kelihatan ya. Nah, dari contoh soal yang kemarin, yang di manualnya ini kan seperti ini perhitungannya. Ya. Kalau pakai Excel gimana caranya? Gampang. Nah, caranya adalah pertama-tama kita harus mengaktifkan yang namanya solver, yaitu berada di data, kemudian di sini ada solver namanya. Itu harus sudah aktif, sudah muncul, baru bisa kita run yang namanya program linear. Kemudian cara mengaktifkan jika belum punya itu di file, kemudian di more, di option, di adds in. Ini lengkap sudah di petunjuk praktikumnya sebenarnya ya. Kemudian di adds in itu nanti di bawah analisis toolpack ini ada solver add-in. Itu diaktifkan, diactivate. Kalau ini sudah aktif. Ya. Setelah itu baru kita bisa running program linearnya dengan solver. Pada soal yang kemarin ini ada kasus seorang manajer, misalnya kita ditugaskan membuat kolam ikan di dalam sungai dengan menggunakan 2 bahan, yaitu kayu dan batu. Biaya yang kita miliki hanya sebesar 250 US dollar dan kita diharuskan menggunakan kayu paling sedikit 5 mil, berarti boleh lebih. Dan menggunakan batu itu paling sedikit 2,5 mil panjangnya dan maksimalnya 7,5 mil. Jadi ada batasan untuk batu karena ketersediaan batu yang terbatas di daerah tersebut. Kemudian harga untuk membuat 1 mil kayu itu 10.000, 1 mil kolam maksudnya ya. Kemudian menggunakan batu 1 milnya harganya 21.000 biayanya. Kita ditugaskan untuk membuat sepanjang mungkin kolam dengan kombinasi 2 variabel tersebut, yaitu variabel batu dan variabel kayu. Nah, jadi yang kita pertimbangkan adalah 2 variabel batu dan kayu. Caranya adalah ya, kita bikin dulu fungsi tujuan. Fungsi tujuan disimbolkan dengan Z. Lalu variabelnya kita tuliskan, variabelnya ada berapa? Ada 2. Kita di sini pakai X1 dan X2. Bebas ya, boleh B1, B2, bebas. Kemudian kita bikin nanti kendala. Jadi 3 hal utama di program linear ini harus ada gitu ya. Kita membuatnya dari kata-kata seperti ini, persoalan seperti ini menjadi persamaan atau ketidaksamaan matematis. Baru bisa pakai program linear. Kalau nggak bisa dimatematikkan semuanya, maka tidak bisa menggunakan program linear. Oke, dari soal ini, kita lihat gimana cara ngisinya menjadi persamaan atau ketidaksamaan dalam Excel. Setelah dibuat ini di kolom pertama, kita akan membuat rumahnya. Rumahnya di kolom yang di sini. Rumah ini maksudnya adalah, ya di sini nanti dia akan muncul hasil dari running solver itu akan muncul di sini. Jadi ini biasanya kosong dulu atau nol. Oke. Ini hanya satuannya saja ya, mil. Kemudian ini untuk mengingatkan bahwa X1 kayu, X2 batu, dan kita fungsi Z-nya adalah fungsi max atau maksimum. Oke, selanjutnya kita lihat kendala dulu. Kendala yang pertama adalah kendala tadi, kendala harga ya. Harga membuat 1 mil kayu itu 10.000, 1 mil batu 21.000. Maka fungsi kendala yang pertama adalah, kan kita mau buat 2 variabel nih, berarti 10.000 X1 ditambah 21.000 X2
ya harganya itu tidak boleh melebihi dari biaya total yang kita miliki yaitu 250.000. Itu fungsi kendala yang pertama. Ya. Nah, di sini nanti kita tuliskan formulanya. Baru kendala yang nanti kita lihat situ ya. X1 dulu. X1 apakah dia kendala di sini? Ya, X1 adalah kendalanya dia minimal 5 mili. Oke, nanti kita tuliskan di B. X2 juga kendala di sini adalah X2 minimal 2,5 mil. Dan kendala X2 satunya lagi adalah X2 maksimal 7,5 mil. So, how are we going to put that in Excel? Nah, untuk Z dulu. Di sini ya, kunci dari rumahnya ini adalah dia bentukannya harus formula alias ada sama dengan. Z sama dengan. Kalau di sini soal ini cukup simpel, kita hanya ingin memaksimumkan panjang kolam. Berarti Z sama dengan ya maksimum dia X1 ditambah dengan X2 nanti. Kan rumahnya X1 sama X2 di B ini ya. Jadi kita taruh memang di situ. Sementara 0 karena kan ini nanti yang akan dicari oleh program kita. Lalu X1, X2 didiamin aja, nanti dia muncul sendiri setelah kita run. Isilah dia sekarang fungsi kendala. Taruh sama dengannya, saya taruh kendalanya tadi dia 10.000. 10.000 apa? 10.000 X1, taruh di rumahnya nanti ya. Sama dengan 10.000 dikali, nah di sini kan tulisannya X1. X1 itu nanti dia di sini. Dikali dengan di rumahnya, baru ditambah 21.000 dikali X2. X2 di mana nanti muncul? Di sini dia X2-nya. Oke, kita taruh sama dengan. Sementara 0, karena kan di sininya masih 0, belum ketemu. Baru X1 kita lihat kendalanya apa. X1 ini kendalanya dia minimal 5 mil. Oke, X1 di sini sementara kita taruh sama dengan X1 aja dulu. Kan nanti dia baru muncul berapanya kan? Baru X2-nya sama dengan X2. Baru ini X2-nya juga sama dengan X2-nya. Bu, terus gimana ini? Kan ada dia bilang 5 mil, 2,5 mil, 7,5 mil. Itu kan belum muncul di sini. Dan di formula ini juga belum muncul itu yang harus kurang dari 250.000-nya belum muncul. Betul. Itulah yang akan kita munculkan di solver. Setelah ini kita buat, kita munculkan solvernya. Diklik aja ya. Kebetulan ini udah ada. Saya reset dulu. Oke. Nah, set objektif. Ya, kita lihat dulu solver. Setelah kita buka solver, dia muncul yang namanya solver parameters ya. Jadi ada dia set objektif atau fungsi tujuan sama dengan di sini. Kemudian constraint atau kendala itu di sini tempatnya. Variable cell-nya di sini, variabelnya X1 dan X2. Di contoh kasus kita. Jadi sama ya, di sini ada objektif, di sini ada objektif. Di mana? Di sini ada variabel, di kita juga ada variabel. Di sini ada constraint, di sini juga ada constraint. Sehingga sudah sinkron ya. Kalau udah sinkron begitu, kan berarti tinggal kita taruh aja. Objektifnya apa tadi? Objektifnya dia max, min, atau angka tertentu. Oh, max kan kita mau sepanjang mungkin. Oleh karena itu kita pilihnya max. Tapi dari mana dia? Oh, dari fungsi tujuan. Dari rumahnya tadi. Yang ini kan, di sini dia tempatnya rumahnya. Oke, tinggal kita masukkan. Nih ya, muncul. Sekarang variabelnya. Yang mana sih variabel kita? By changing variable dipencet. Baru dimasukkan X1 sama X2. Ini rumahnya ya, yang ada sama dengannya. Jangan dimasukin yang ininya, karena itu hanya nama, tidak ada formula. Jadi Excel-nya bingung ngebacanya karena tidak ada sama dengan. Kemudian kita masukin constraint atau kendalanya. Kendala yang pertama adalah kita add dulu di sini. Masukin kendala yang pertama. Cell reference-nya yang mana? Kita akan mengambil kendala yang ini dulu. Dimasukin. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ini adalah kendala B9. B9 ya.
Kendalanya tadi adalah di sini di formulanya sudah kita tulis 10.000 X1 plus 21.000 X2. Itu adalah sebelah sininya. Lalu berapa kendalanya? Jumlahnya adalah tidak lebih dari 250.000. Disinilah fungsinya, maka dia lebih kurang sama dengan, kan tidak boleh lebih kurang sama dengan berapa? 250.000. Taruh aja 250.000. Oke, itu constraint yang pertama. Kemudian kita masukin constraint yang kedua, yaitu X1 di sini, cell reference-nya di sini. Ingat, cell reference diambil dari rumahnya ya. X1 di sini, tadi constraint-nya adalah dia minimal 5. Berarti lebih besar sama dengan 5. Oke. Baru constraint yang ketiga, X2 adalah di sini, X2 minimal 2,5. Ya, cell reference-nya diambil dari sini, X2, lalu berapa batasannya? Minimal, berarti lebih besar sama dengan 2,5. 2,5. Kemudian kita masukkan constraint yang terakhir, yaitu X2 lebih kecil dari 7,5. Ya, lebih kecil sama dengan 7,5 karena dia tidak boleh lebih dari 7,5. Berarti lebih kecil sama dengan 7,5. Semua constraint sudah, kalau sudah di-oke-kan, nah, dia akan muncul di sini letaknya constraint-nya ya. Bisa diperhatikan lagi kalau mau diperhatikan gitu. Takut salah angka atau apa. Nah, ini ya, ini adalah bentuk matematis dari persoalan manajemen ini. Dari kata-kata ini menjadi bentuk matematisnya, jadinya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita pilih simple solving metodenya dengan apa? Non-linear kah atau apa? Nah, kita kan mempelajarinya cuman program linear. Berarti kita ambil yang simplex LP, linear program. Kemudian setelah itu, setelah yakin semua sudah betul, kita pencet solve. Ya. Nah, ketika kita pencet solve, itu dia di sini langsung terisi. Tadi kan masih kosong, di sini langsung terisi. 22,25 ternyata maksimumnya Z-nya 22,5. Oke. Kemudian kita baca dulu deh hasil dari solvernya. Dia bilang solver found a solution. Dia menemukan satu solusi. Semua kendala dan kondisi optimalisasi sudah dipenuhi. Ingat, program linear adalah mencari keputusan yang paling optimal dari resources yang terbatas. Kemudian dia di sini bilang, ya itu aja ya, intinya dia sudah menemukan dan kendala serta optimalisasi kondisi optimalnya sudah terpenuhi. Jadi hanya dengan klik-klik-klik itu perhitungan-perhitungan yang kita lakukan secara manual di sesi sebelumnya bisa dilakukan lebih cepat. Oke, ini tekan aja oke. Nah, muncullah dia hasilnya di sini, sebelah sini. Ya kan? Kita lihat X1-nya itu ya menurut solver yang paling maksimum gitu yang akan memberikan kita hasil terpanjang, kolam terpanjang jika kita menggunakan kayu berapa? 19,75 mil dan jika kita menggunakan batu sebanyak 2,5 mil. Sehingga panjang kolam maksimum adalah 22,25 mil. Ya. Oke, kita cek apakah ini memenuhi persyaratan. Padahal udah tadi ya dicek, tapi dicek lagi aja. X2 itu tidak boleh kurang dari 2,5. Oh iya, dia 2,5 berarti memenuhi centang. X1 tidak boleh kurang dari 5 mil, tapi nggak ada batas lebihnya. Di sini 19,75, ini kan lebih dari 5 ya, berarti memenuhi constraint untuk X1-nya. Oke, berarti hasil ini betul ya, karena kan
semua kondisi sudah terpenuhi. Terus kalau mau kita bandingkan dengan yang perhitungannya yang di sini. Nah, ini kan perhitungan yang manual itu kita menyandingkan gitu persamaan 1 dengan 4, lalu dengan substitusi kita peroleh X1, X2-nya kan. Nah, yang maksimum di sini yang ini ya, 19,75. X1 dan X2-nya 2,5. Ini adalah persamaan 2 dengan persamaan 4. Jadi secara manual kita temukan ini 19,75 X1 dan 2,5 X2. Which is exactly the same dengan yang ini, dengan hasil Excel. Tentulah ya, tuh. Namanya juga software. Jadi kalau kuncinya, kalau kita sudah isi semua ininya betul, ya kendalanya ini betul, kemudian formulanya juga betul, maka hasil yang akan kita peroleh juga dia pasti betul. Jadi kunci solver bukan pada pencet-pencetnya, tetapi lebih kepada pemahaman soalnya. Nah, logika aljabarnya harus berjalan di situ, di mana kita mematematiskan persoalan manajemen ini. Dari kata-kata menjadi angka-angka. Ini contoh yang sangat simpel dan hanya 2 variabel. Untuk LP advance gitu yang lanjut untuk S3 itu variabelnya bisa banyak sekali itu dan mungkin ada software lain yang lebih cocok ya, mungkin R atau yang lain-lain. Oke, sekian untuk penggunaan solver. Jangan lupa mengerjakan praktikumnya menggunakan solver juga. Dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui pada undangan. Terima kasih.